udah level ini. Ada sini. Oh, Ada. sini. Kamu ntar senyum Aja ya, Mel. Kayak model. Oh. Ini udah live loh, Mel. Kamu nggak usah ngomong ya. Lihat dulu. Sini udah begini. Pakai apa? Di sini kita punya tim pegunungan loh. Halo, semangat pagi kakak-kakak. Boleh dibantu share ya ke rekan-rekannya. Nah, ini baru 9 orang ya. Halo, semangat pagi Kak. Siapa nih? Dari Kak Anita Susanti. Halo, semangat pagi. Dari Mas Sarma. Assalamualaikum, semangat pagi. Dari Tangerang. Halo. Dari Bali. Assalamualaikum. Oke, ini baru 16 orang ya yang ikut. Boleh bantu di-share lagi ya ke rekan-rekannya. Karena hari ini bakal menarik banget. Jadi hari ini kita bakal beauty class bareng La Coco dan juga Luke. Terus nantinya kita juga bakalan ngasih tips penjualan nih buat kakak-kakak sekalian. Tuh. Oke, udah. Oke, udah 38 orang nih yang ikut. Baik, mungkin kita langsung mulai aja ya. Oke, nah untuk yang pertama, ini adalah model kita, yaitu Mbak Amel. Nah, ini nanti kita akan memberi skincare nih yang tepat sesuai dengan kulitnya Mbak Amel gitu. Sebelum nantinya di make upin juga. Nah, untuk yang pertama, Mbak Amel tuh sebelumnya udah pakai Ultimate Golden Solo Facial Foam. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, produk ini merupakan produk untuk mencuci wajah, jadi merupakan facial foam yang bisa kita gunakan 2 kali sehari dan bisa digunakan untuk semua jenis kulit gitu. Nah, untuk yang berjerawat ini juga cocok banget karena dia mengandung biosulfur, kemudian juga ada aloe vera-nya juga, jadi bisa membantu untuk mengeringkan jerawat. Nah, untuk teksturnya ini kita bisa perlihatkan juga ya. Teksturnya nih putih, creamy seperti ini. Jadi ini teksturnya Ultimate Golden Solo Facial Foam seperti ini, warnanya putih, kental. Tapi kalau misalkan sudah terkena air, nantinya dia akan berupa foam gitu. Oke, nah sebelumnya model kita sudah menggunakan produk ini. Nah, setelah itu kita akan memberikan produk selanjutnya, yaitu adalah aloe vera soothing mist. Nantinya kita jadikan sebagai toner dan juga nantinya moisturizer. Nah, ini merupakan produk 3 in 1 karena bisa dijadikan toner, kemudian juga cleanser serta moisturizer gitu. Nah, untuk penggunaannya seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, ini bisa kita semprotkan ke seluruh wajah seperti ini. Seperti ini sebagai moisturizer. Kalau kita langsung semprotkan ke seluruh wajah. Tapi kalau kita gunakan sebagai cleanser itu juga bisa banget. Jadi kita bisa menggunakan kapas ya. Jadi cukup 1 kapas aja seperti ini, baru kita semprotkan sampai basah ya. Seperti ini. Setelah itu kita usap perlahan, jadi tidak perlu digosok banget, tapi kita usap perlahan seperti ini. Nah, ini nantinya membantu untuk membersihkan secara ganda gitu. Jadi walaupun sudah pakai facial foam, tapi nantinya ditakutkan masih ada debu-debu yang tertinggal gitu. Nah,
seperti ini. Jadi biar nantinya wajah itu sebelum di make upin juga tetap bersih gitu, jadi makin bersih walaupun setelah menggunakan facial foam. Dan ini nantinya bermanfaat juga untuk melembabkan, kemudian juga mengeringkan jerawat, serta membantu untuk mencerahkan wajah juga yang mempunyai masalah kusam pada wajahnya. Nah, seperti ini. Dan karena Mbak Amel ini tidak berhijab, kita bisa bersihkan sampai ke leher gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata walaupun sudah menggunakan facial foam, ini juga bisa dilihat ternyata masih ada debu yang menempel, sehingga memang kita butuh banget nih double cleansing agar benar-benar wajah kita itu bersih dari debu dan kotoran. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan dark spot essence. Jadi disclaimer dulu, untuk dark spot essence ini memang cukup digunakan di malam hari, tapi karena ini praktek kita akan menggunakan untuk spot-spot tertentu saja gitu. Nah, untuk dark spot essence ini merupakan serum khusus untuk flek hitam dan juga bekas jerawat. Jadi ini bisa banget kita totolkan pada flek hitam ataupun bekas jerawat kita gitu. Dan untuk teksturnya ini dia berupa gel, tapi dia watery gel ya. Jadi tidak terlalu kental, tapi dia ini sedikit lebih cair. Jadi namanya ini watery gel. Dan ini kita bisa totolkan di area-area tertentu seperti ini. Jadi ini ada bekas jerawat, kita bisa totolkan seperti ini. Jadi untuk penggunaannya ini memang cukup tipis-tipis saja, jadi tidak perlu banyak. Karena dengan tipis-tipis itu nantinya dia sudah bereaksi gitu. Oke, seperti ini. Tapi ingat ya, untuk pemakaiannya ini cukup di malam hari. Tapi karena kita praktek, jadinya saya akan menunjukkan untuk penggunaan spot-spot tertentu saja. Seperti itu. Oke, setelah itu kita akan menggunakan intensive treatment eye serum. Nah, ini merupakan produk khusus untuk area mata ya. Jadi ini nantinya dia berfungsi untuk menghilangkan kantung mata, terus melembabkan juga, serta membuat kulit area mata itu jadi lebih cerah gitu. Nah, ini kita akan gunakan cukup 1-2 pump aja seperti ini. Teksturnya ini berupa gel, tapi dia ringan juga, jadi tidak perlu khawatir nantinya kalau misalkan lengket dan lain sebagainya. Nah, ini di jari manis ya, terus kita tap-tap seperti ini. Baru kita perlahan usapkan perlahan seperti ini, ditap-tap perlahan aja, tidak perlu digosok karena untuk area mata ini sangat sensitif, sehingga cukup di tap-tap perlahan saja. Dan nantinya ketika kita pakai make up, kan kita mau pakai eyeshadow nih, ini bisa banget kita taruh di kelopak mata biar nantinya eyeshadownya itu jadi lebih tahan lama. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kalau misalkan kita mau pakai press powder ataupun mungkin make up ya, complexion seperti itu, biar nantinya nggak cracking, itu nanti kita bisa taruh di area dari senyum seperti ini, agar nantinya ketika pakai make up dan ketika senyum itu tidak crack gitu, tidak pecah. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita juga akan menggunakan moisturizer. Jadi ini merupakan essence ya, essence yang ringan. Ini adalah Hydrating Divine Essence. Nantinya dia berfungsi untuk melembabkan, kemudian juga mencerahkan, serta membuat wajah itu tampak lebih cerah gitu ya. Jadi yang mempunyai masalah wajah kusam, terus juga kerutan halus, ini juga bisa banget menggunakan Hydrating Divine Essence. Karena dia selain mengandung melazero untuk mencerahkan, dia juga mengandung polyglutamic acid. Jadi dia nantinya mampu untuk membuat kerutan-kerutan pada wajah itu jadi tersamarkan gitu. Nah, untuk teksturnya seperti ini. Jadi dia berupa esensi yang ringan, berwarna putih seperti ini. Tapi ketika sudah di-apply ke kulit, nantinya dia tidak akan meninggalkan white cast ataupun sisa putih gitu. Nah, kita oles ya ke seluruh wajah
seperti ini. Jadi untuk penggunaannya itu cukup 3 sampai 4 tetes dan ini sudah bisa digunakan untuk ke seluruh wajah. Gitu. Jadi untuk yang kulitnya kering, kemudian juga berminyak, ini bisa banget menggunakan produk ini karena walaupun yang kulitnya berminyak itu nantinya tidak akan menyebabkan minyak berlebih gitu. Karena ketika sudah di-apply ke kulit, dia langsung menyerap dengan sempurna. Nah, seperti ini. Oke, nah karena Mbak Amel ini tidak berhijab, jadi kita akan menggunakan HD ini atau Hydrating Divine Essence ini hingga ke area lehernya agar nantinya area wajah dan juga leher itu nantinya tingkat kecerahannya itu sama. Seperti ini. Oke. Nah, jika sudah merata seperti ini, kita tunggu meresap dulu, baru nanti kita ke step selanjutnya. Nah, sambil menunggu step selanjutnya, saya akan memperlihatkan 2 produk juga dari La Coco. Yaitu yang pertama ini adalah Watermelon Glow Mask. Ini merupakan sleeping mask yang bisa kita gunakan itu setiap malam ya. Jadi untuk yang jenis kulit normal atau dry atau kering, ini kita bisa gunakan setiap malam. Tapi untuk yang jenis kulitnya itu berminyak, ini bisa kita gunakan 3 kali seminggu aja gitu. Nah, untuk teksturnya, dia ini berupa gel seperti ini. Bisa dilihat, ini adalah tekstur dari Watermelon Glow Mask seperti ini. Jadi untuk penggunaannya ini kita bisa oleskan ke seluruh wajah dan nantinya dia akan meresap sendiri tanpa perlu kita bilas. Jadi penggunaannya ini cukup di malam hari. Dan ingat, untuk yang jenis kulitnya itu normal ataupun juga berminyak, ini cukup 3 kali seminggu. Tapi kalau untuk yang jenis kulitnya itu kering, ini kita bisa banget gunakan setiap malam gitu. Dan nantinya dia ini mampu membuat kulit itu jadi lebih lembab. Kemudian juga yang ada kemerahan atau redness itu bisa juga dihilangkan dengan menggunakan Watermelon Glow Mask ini. Serta yang mempunyai kerutan-kerutan halus juga bisa banget ditangani dengan menggunakan produk ini gitu. Oke, kemudian produk selanjutnya adalah Amazonian Charcoal Glow Mask. Ini merupakan clay mask ya, jadi kita bisa gunakan cukup 3 kali seminggu karena ini merupakan physical exfoliate. Jadi untuk exfoliating sendiri itu cukup 3 kali seminggu aja, karena kalau misalkan kita gunakan setiap hari itu nantinya ditakutkan kulit itu jadi cenderung lebih kering gitu. Nah, untuk teksturnya sendiri dia ini seperti ini. Jadi kalau yang sudah pernah menggunakan Amazonian Charcoal Glow Mask ini pernah merasakan kalau dipegang seperti ini, itu seperti ada butiran-butiran seperti itu. Nah, itu adalah butiran apricot scrub yang nantinya membantu untuk mengangkat sel kulit mati, kemudian juga yang ada komedonya dan juga yang ada jerawatnya juga nanti dia mampu mengeringkan jerawat tersebut gitu. Nah, selain apricot scrub, dia juga mengandung jeju lavasi water, serta juga yang mempunyai jerawat ini dia mengandung clay, sehingga nantinya dia membantu untuk mengeringkan juga. Tuh. Oke, karena ini sudah kering ya, jadi sudah meresap dengan sempurna. Setelah itu kita akan tutup dengan menggunakan sunscreen. Tuh. Oke, mohon ditunggu sebentar. Jadi setelah selesai rangkaian step-step yang tadi, kita akan lanjutkan dengan menggunakan sunscreen. Nah, ini merupakan step terakhir dari daily skincare. Jadi kita wajib banget tutup dengan menggunakan sunscreen. Karena kenapa? Karena sunscreen ini sangat penting gitu. Jadi nantinya dia melindungi kulit kita dari sinar UVA, UVB gitu. Jadi penyebab kerusakan kulit akan ditangkal menggunakan sunscreen ini. Nah, selain SPF-nya itu 50 PA++, dia juga mengandung niacinamide serta juga licorice, dan juga dia mengandung aloe vera juga, sehingga untuk yang jenis kulitnya itu berjerawat itu nantinya dia mampu untuk
mengeringkan jerawat tersebut, serta juga membuat kulit yang berjerawat itu jadi lebih calming gitu. Nah, untuk jenis kulitnya itu berminyak, dia mengandung squalane oil juga, sehingga nantinya dia membantu untuk mengontrol minyak. Nah, ini kita penggunaannya 2 ruas jari ya, seperti ini. Oke, 2 ruas jari. Nah, setelah itu kita tap-tap perlahan seperti ini. Jadi kita ratakan ke seluruh wajah. Nah, ini bisa dilihat ya, yang awalnya itu putih seperti ini, tapi ketika sudah di-apply ke seluruh wajah, itu nantinya tidak akan meninggalkan white cast ataupun sisa putih, karena dia ini nantinya langsung meresap ke kulit gitu. Jadi tidak perlu khawatir nantinya akan meninggalkan sisa putih atau demplok putih, itu tidak sama sekali, karena dia nantinya langsung menyerap ke kulit. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaannya setelah di apply atau diratakan. Yang awalnya putih, dia sudah langsung meresap ke kulit dengan sempurna. Nah, untuk yang jenis kulitnya normal, apakah bisa menggunakan sunscreen ini? Ini juga bisa banget. Jadi untuk sunscreen ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya, baik itu yang normal, kering, berminyak, dan juga berjerawat. Nah, untuk penggunaan sunscreen ini kita bisa gunakan hingga ke leher ya. Jadi karena Mbak Amel ini tidak berhijab, jadi kita bisa gunakan sunscreen ini hingga ke leher seperti ini. Oke, nah bisa dilihat ya, sebelum menggunakan sunscreen dan setelah menggunakan sunscreen, wajahnya pun tampak lebih cerah dan tentunya terlindungi juga nih, karena SPF-nya itu 50 PA++, serta juga ada kandungan niacinamide-nya, juga licorice-nya juga. Jadi dia nanti mampu untuk membuat jerawat itu jadi lebih kering dan juga calming gitu. Oke, mungkin cukup sekian sesi dari La Coco. Nantinya akan dilanjutkan oleh Luke. Jadi setelah ini Mbak Amel juga akan di make upin oleh Mbak Vika menggunakan produk-produk dari Luke. Nah, untuk adanya pertanyaan nantinya kita akan jawab bersama ya Mbak Vika setelah sesi terakhir. Terima kasih. Nah, halo semuanya. Setelah tadi udah di skincare, sekarang waktunya untuk make up. Kan tadi kulitnya sudah dipersiapkan ya dengan rangkaian skincare dari La Coco. Nah, sekarang kita mulai untuk make upnya. Nah, untuk pertama, make upnya kita akan menggunakan cushion dari Luke, Holy Flawless Baby Cushion. Dan langkah pertama yang harus kita tahu sebelum make up adalah mengetahui warna kulit dan undertone. Nah, apa sih bedanya warna kulit atau skin tone dengan undertone? Nah, kalau warna kulit seperti yang bisa dilihat di sini, Mbak Amel terlihat ya wajahnya warnanya kuning langsat seperti itu. Namun kalau untuk undertone itu adalah dia warna dasar kulit yang mana terkadang tidak selalu bisa dilihat langsung seperti warna skin tone gitu. Nah, kalau untuk menentukan undertone, Mbak Amel boleh pinjam, bisa dilakukan dengan melihat warna urat nadi di sini. Nah, seperti bisa dilihat mungkin ya, warna urat nadi dari Mbak Amel sendiri adalah cenderung hijau. Jadi untuk undertone yang Mbak Amel ini dia warm atau kekuningan gitu. Nah, undertone itu ada 3, yaitu neutral undertone, warm undertone, dan cool undertone. Untuk neutral undertone, dia warnanya gabungan antara hijau dan biru, jadi mungkin lebih cenderung keunguan. Sementara untuk yang cool undertone, dia warnanya adalah lebih ke biru seperti itu. Nah, ini kita mulai saja untuk make upnya dengan menggunakan Holy Flawless Baby Cushion yang shade-nya Clio seperti itu. Nah, Clio ini dia warnanya yang medium dan cocok untuk kulit kuning langsat seperti kulitnya Mbak Amel ini, dan dia undertone-nya lebih cenderung ke warm undertone seperti itu. Nah, bisa dilihat ini dari atas. Nah, dan Holy Flawless Baby Cushion ini selain dia bisa meratakan warna kulit, menutup noda, dia juga
mengandung kandungan skincare. Jadi selama pemakaian kulitnya juga sehat terawat, dimana Polyflawless BB Cushion ini mengandung green tea extract dan hyaluronic acid. Nah, si green tea extract ini cocok banget untuk kulit yang berminyak, berjerawat begitu, dan dia tidak akan membuat kulit yang berminyak dan berjerawat tambah berminyak atau tambah iritasi, karena dia memiliki fungsi sebagai anti-inflamasi seperti itu, dan dia juga pastinya tidak menyumbat kalori ya. Nah, sementara kalau yang kulitnya kering gimana? Nah, kalau yang kulitnya kering, dia juga ada kandungan hyaluronic acid, yang mana hyaluronic acid ini dia mampu melembabkan kulit dan mengikat kelembapannya, jadi makeupnya tidak crack atau tidak pecah seperti itu. Nah, ini saya letakkan saja, cukup ditata dengan menggunakan puffnya ini ke seluruh kulit begitu, ditatakan, dan dia formulanya ini juga sangat ringan dan tidak akan terasa berat di kulit seperti itu. Nah, bisa terlihat tadi yang di sebelah sini mungkin tadi sempat terlihat ya ada merah-merah dan jerawat. Nah, ini sudah tertutup dengan menggunakan si Holy Flawless BB Cushion. Karena memang dia memiliki daya tutup atau coverage yang cukup tinggi juga, jadi sekali aplikasi dia bisa meratakan warna kulit dan menutup noda seperti itu. Nah, ini diletakan saja. Oh iya, dan ini dia hasil akhirnya tidak terlalu matte atau yang membuat sangat kering atau terlihat terlalu basah, yang mana mudah bergeser dan tidak cocok digunakan oleh kulit berminyak. Tapi ini dia hasilnya satin, jadi dia cocok untuk kulit berminyak, masih memberikan glow yang membuat kulit terlihat sehat, tapi dia tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering juga seperti itu, lebih seperti kulit asli kita. Nah, seperti ini. Dan untuk misal ada yang punya mata panda atau yang bawah matanya hitam, bisa ditambahkan lagi satu lapis lagi seperti ini, kemudian diratakan. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga diletakkan di kelopak mata ya, sebagai sebelum menggunakan eyeshadow, biar nanti warna eyeshadownya lebih keluar. Jadi dengan menggunakan Holy Flawless BB Cushion saja sebenarnya tidak perlu menggunakan concealer lagi. Jadi makeupnya lebih ringan tapi tetap flawless dan natural. Nah, Holy Flawless BB Cushion ini ada 3 warna, ada 3 shade. Yang pertama itu shade Iris, dia shade paling terang untuk kulit yang cenderung putih dan agak pucat seperti itu. Nah, yang kedua ada shade Clio, dia medium. Dia seperti yang kalau yang kulitnya sama seperti Mbak Amel, ini cocok untuk yang menggunakan shade Clio. Dan yang ketiga adalah Diana. Diana ini shade-nya untuk yang lebih sawo matang seperti itu. Nah, sudah rata. Selanjutnya, setelah sudah rata seperti ini, selanjutnya kita akan set dengan menggunakan 2 bedak ini, loose powder dan press powder seperti itu. Nah, 2 bedak ini sebenarnya kalau mau dipakai sendiri-sendiri tidak apa-apa, karena dia ada fungsinya masing-masing seperti itu. Nah, kalau untuk si loose powder ini dia memiliki tekstur dan tekstur dan formulanya tuh sangat halus gitu, serbuk-serbuk yang sangat halus, yang mana dia bisa menyamarkan pori-pori gitu, dan dia ini juga cocok untuk kulit yang berminyak gitu. Jadi biasanya untuk area-area yang berminyak seperti di
hidung dan dahi bisa digunakan ini yang loose powder. Nah ini aku menggunakan di area hidung dan dahi yang biasanya cenderung lebih berminyak dibanding area-area lain, jadi agar menahan minyaknya seharian gitu. Dan karena dia menyamarkan pori-pori, dia juga membuat make up terlihat halus seperti efek airbrush gitu, tapi tetap ringan dan juga pastinya tidak menyumbat pori-pori seperti itu. Ini akan aku aplikasikan juga di area bawah mata. Kenapa sih di area bawah mata harus diaplikasikan bedak juga? Fungsinya agar di area bawah mata yang cenderung banyak lipatannya ini makeupnya tidak creasing atau terlihat menggumpal seperti itu. Jadi di set dengan bedak agar hasilnya mulus dan lebih flawless. Nah ini set dengan loose powder sudah. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan set dengan bedak yang satu lagi, kita akan menggunakan lip cream sebagai blush on. Nah kita akan menggunakan Holo lip cream yang warna iron. Nah Holo lip cream ini dia memiliki tekstur yang matte, tapi dia mudah di blend gitu. Jadi selain dia bisa digunakan di bibir, dia juga bisa digunakan sebagai eyeshadow dan juga blush on gitu, dan sangat mudah. Jadi hanya perlu satu produk langsung bisa full makeup seperti itu. Nah ini akan saya aplikasikan di tangan dulu, kemudian cukup ditotolkan di pipi gitu. Lalu di blend dengan jari tuh langsung terblend dengan sempurna. Jadi emang teksturnya ringan juga ya, dan pastinya tahan lama gitu. Jadi nggak perlu khawatir blushnya akan luntur atau akan hilang saat digunakan seharian. Nah, cukup sedikit aja langsung terlihat merona gitu pipinya. Nah bisa dilihat sendiri, nah, langsung terlihat segar dan merona. Nah, iron ini warnanya dia memang dan yang pink natural gitu ya, dan cocok banget nih untuk kulitnya Mbak Amel. Nah, untuk sajinya. Kita sama aplikasikan lagi. Blend aja dengan jari karena memang sangat mudah sekali gitu, nggak perlu pakai spons atau pakai brush, pakai jari aja bisa gitu, karena memang formulanya walaupun dia pigmented dan tahan lama, tapi dia juga sangat mudah untuk di blend dan nyaman digunakan di kulit seperti itu. Nah ini blush on-nya sudah bisa dilihat, langsung terlihat segar gitu ya wajahnya. Nah, bisa dilihat. Nah, selanjutnya masih dengan iron, ini warna yang sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Memang dia multifungsi dan 3-in-1, jadi bisa digunakan juga sebagai eyeshadow. Nah, ini akan saya aplikasikan sebagai eyeshadow. Cukup ditotol-totolkan juga di mata, kemudian di blend dengan jari. Ringkas banget dan natural banget hasilnya. Untuk yang nggak suka ribet seperti itu, begini saja sudah cukup. Nah langsung terblend ke seluruh mata, dan warnanya juga masuk banget nih untuk beragam acara gitu, misal mau kondangan atau hanya dandan sehari-hari itu masuk juga gitu. Nah seperti itu. Ini saya kasihkan ke mata satunya. Ini tadi pakai hasilnya. Jadi
gampang untuk bisa dilihat ya. Jadi tampilannya langsung terlihat manis dan feminin seperti itu, karena memang si air ini warnanya dia lebih ke pink kecoklatan yang sangat natural dan manis gitu untuk sehari-hari. Nah, seperti ini. Begitu. Nah, selanjutnya masih di mata kita akan menggunakan Holy Lash Elixir, yaitu maskaranya dari Luke yang mana dia waterproof, bisa melentikkan dan juga tidak mudah bleber seperti itu. Dan selain itu dia juga mengandung argan oil, yang mana argan oil ini dia memiliki fungsi untuk merawat bulu mata, menutrisi bulu mata dan memanjangkan bulu mata secara alami gitu. Ini kita gunakan di sini. Nah, karena dia fungsinya untuk melentikkan, jadi sebenarnya kalau misalnya sedang terburu-buru, tidak sempat menjepit bulu mata, itu bisa langsung digunakan di bulu mata. Cukup satu layer saja sudah bisa membuat bulu mata terlihat lentik gitu. Tapi kalau misalkan aku mau yang terlihat lebih tebal, lebih bervolume, nah itu bisa ditambahkan hingga 3 layer dan dia juga tidak akan menggumpal gitu. Untuk mata satunya, dia juga ketika digunakan tidak akan bleber ya, jadi tidak akan menyisakan bekas-bekas hitam gitu di bawah mata gitu. Nah, setelah selesai nanti ini akan aku tambahkan bedak lagi, yaitu Holy Perfecting Press Powder. Nah, tadi kan sudah ada ya Holy Smooth and Blurless Powder yang ini. Yang ini dia cocok untuk kulit berminyak dan bisa menyamarkan pori-pori seperti itu. Nah, kalau yang ini dia cocok untuk kulit kering karena dia hasilnya natural made dan formulanya sangat lembut gitu. Jadi dia juga tidak membuat dempul, tapi dia bisa membantu menutupi sisa-sisa flek hitam atau noda bekas jerawat seperti itu. Dan dia juga pastinya ada kandungan skincare-nya, karena semua produk Luke ada kandungan skincare-nya. Yang press powder ini dia mengandung squalane oil yang mana fungsinya adalah untuk melembabkan kulit seperti itu. Nah, kita gunakan di bagian pipi, dagu, karena biasanya bagian wajah ini cenderung lebih kering dibandingkan bagian wajah yang lainnya gitu. Dan tadi kan di pipinya Mbak Amel ya ada sisa-sisa bekas jerawat gitu, jadi kita akan tambahkan lagi coveragenya dengan menggunakan ini Holy Perfecting Press Powder gitu. Lalu tetap aja, nah, nanti dia juga hasilnya nggak membuat dempul, walaupun dia coveragenya bisa daya tutupnya cukup tinggi, tapi tetap terasa ringan di wajah seperti itu. Biasanya kan juga kalau make up mungkin ada beberapa yang kulitnya kering, terus di bagian garis senyum di sini cenderung cepat pecah gitu make upnya. Nah, tapi dengan menggunakan Holy Perfecting Press Powder ini, dia akan mencegah bagian itu mudah pecah dan mudah creasing gitu. Jadi make upnya tetap terlihat flawless seharian. Tambahkan sedikit. Nah, sudah selesai untuk wajahnya. Ini cocok banget juga untuk tapi kalau yang kulit berminyak cocok nggak mau pakai ini? Cocok juga karena dia tetap memiliki oil control gitu, dan pastinya juga nggak menyumbat pori-pori.
Nah, kalau sudah semua di sini, kita selanjutnya akan menggunakan lip cream. Nah, untuk lip cream ini ada satu tren yang sedang sangat ngetren banget, yaitu ombre lips, dimana ombre lips ini dia menggunakan dua warna untuk menciptakan efek gradasi di bibir gitu. Biasanya warna yang digunakan adalah warna yang lebih nude atau yang lebih terang dan yang lebih bold. Nah, di sini aku akan menggunakan Holy Lip Cream Hebe. Dia warnanya peach, nude coral gitu yang sangat natural. Dan satunya lagi aku akan menggunakan Holy Lip Cream Artemis. Dia warnanya merah menyala seperti itu. Yang pertama kita aplikasikan dulu untuk Hebe-nya. Nah, Holy Lip Cream ini boleh agak dikit. Holy Lip Cream ini dia pigmentasinya sangat bagus ya. Jadi kayak walaupun bibirnya gelap atau hitam karena faktor genetik, dia tetap bisa menutupi gitu. Sekali swipe saja dia bisa menutupi warna bibir yang terlihat gelap. Jadi bisa dilihat ya, warnanya sangat natural dan agak heboh gitu. Nah, si Hebe ini di atasnya. Oh ya, dan Holy Lip Cream ini dia juga sangat tahan lama gitu. Jadi ketika dibawa makan atau kena masker, dia tuh tidak mudah bergeser dan tidak mudah luntur seperti itu. Hasil akhirnya karena dia matte juga, jadi sangat tahan lama dan transfer proof. Tidak perlu repot untuk touch up. Sudah diaplikasikan semua untuk Nah, selanjutnya akan ditambahkan warna Artemis di bagian tengahnya saja, tidak perlu untuk semuanya. Jadi kalau ombre caranya ditambahkan di tengahnya sini. Nah, cukup segini saja, kemudian diratakan. Sedikit nah seperti ini. Nah, jadi dia menciptakan efek bibir gradasi, dalamnya ada merahnya, luarnya cenderung lebih nude seperti itu. Ini di atasnya juga. Di tengahnya saja, kemudian diratakan dengan jari. Terus Holy Lip Cream ini kan hasilnya matte dan tahan lama, apakah dia membuat kering di bibir? Nah, untuk Holy Lip Cream ini dia juga tidak membuat kering di bibir gitu. Jadi hasilnya tetap sangat natural, tapi juga terasa ringan. Nah, seperti ini gitu. Gini untuk hasilnya. Terlihat natural. Ombre lips ini juga cocok ya untuk kayak makeup look yang ala-ala Korea seperti itu. Nah, seperti ini sudah selesai. Namun jika ingin, bisa juga menambahkan Holy Polish Luna sebagai lip gloss seperti itu. Jadi lip gloss ini dia memberikan tampilan bibir yang lebih glowing, lebih basah dan terlihat sehat. Nah, si Luna ini dia ada micro glitternya, jadi dia bisa membuat bibir terlihat lebih penuh gitu, tanpa perlu lip filler gitu. Selain itu dia juga mengandung shea butter dan vitamin E yang merawat bibir, jadi tidak membuat bibir menjadi hitam setelah pemakaian atau membuat bibir kering, enggak gitu.
selesai untuk makeup looknya seperti itu. Sangat mudah dengan menggunakan produk-produk dari Luke Cosmetics. Oke, Mbak Dian, untuk selanjutnya apakah sesi tanya jawab? Oke, Mbak Vika. Oke, nah kita ini mau sesi tanya jawab. Jadi ini tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Mbak Vika. Oke. Nah, yang pertama yaitu, tunggu sebentar. Jadi ini saya mau cari komentar yang paling atas dulu ya. Ini pertanyaan dari Kak Arum. Mohon maaf, HDE kadaluarsanya itu berlaku berapa bulan setelah kadaluarsa? Nah, kalau untuk Hydrating Divine Essence atau produk-produk dari La Coco sendiri, itu untuk kadaluarsanya sesuai dengan yang tertera ya. Jadi kalau sudah kadaluarsa sebaiknya jangan dipakai. Tapi kalau misalkan untuk setelah dibuka itu biasanya sekitar 6 bulan atau sekitar 6 sampai 8 bulan gitu. Tapi biasanya sebelum itu kan sudah habis ya produknya, jadi tidak akan sampai kadaluarsa juga gitu. Tapi kalau misalkan sampai kadaluarsa sebaiknya jangan dipakai. Nah, kemudian juga tadi ada pertanyaan nih Mbak Vika seputar produk Luke. Untuk yang kulitnya itu berminyak berjerawat, sebaiknya itu pakai produk Luke apa? Nah, untuk yang berminyak dan berjerawat bisa menggunakan kombinasi Holy Flawless BB Cushion dan Holy Smooth and Blurless Powder. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sempat sampaikan tadi, untuk Holy Flawless BB Cushion dia ada kandungan ekstrak limau yang mana dia memiliki sifat antiinflamasi. Jadi ketika digunakan dia tidak akan membuat jerawatnya itu semakin memerah dan semakin iritasi seperti itu. Nah, sementara untuk Holy Smooth and Blurless Powder ini selain karena dia sangat ringan dan tidak menyumbat pori-pori, dia juga mengandung jojoba oil gitu. Yang mana jojoba oil ini dia secara kimiawi memiliki komponen yang mirip dengan sebum alami kulit. Jadi dia tidak akan mengiritasi, tapi dia juga menjaga kelembapan dan mencegah minyak itu jadi keluarnya berlebih gitu, karena dia memberi kelembapan yang mirip seperti kulit gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi Mbak Vika seputar Luke. Untuk tips and trick gimana sih bibir kering itu tapi tetap pakai lip cream tapi nantinya tetap lembab gitu kan? Karena kan biasanya kalau takutnya pas pakai lip cream itu karena matte, jadinya nanti takutkan kering banget. Itu gimana ya Mbak? Nah, untuk lip cream jika ingin tetap lembab, triknya bisa mencampurkan Holy Lip Cream dengan Holy Lip Polish. Sebentar, Holy Lip Polish mana tadi? Nah, dengan Holy Lip Polish yang Luna ini. Jadi kan Luna ini tadi hasil akhirnya lebih glowing ya. Ketika dicampurkan dengan Holy Lip Cream yang matte, dia akan menghasilkan riasan formula yang lebih satin dan nyaman di bibir gitu. Dan dia warnanya juga tidak berubah nih. Tadi saya mencampurkan Hebe dan Luna, warnanya tetap seperti ini gitu, tapi untuk diaplikasikan di bibirnya dia tetap terasa lebih nyaman dan mungkin tidak terlalu pecah-pecah seperti itu. Nah, tapi sebenarnya Holy Lip Cream ini ketika digunakan sendiri juga dia tidak akan terlalu membuat yang kering walaupun hasil akhirnya matte. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam Holy Lip Cream ini dia juga sudah mengandung vitamin E gitu, jadi dia merawat bibir kita juga gitu dan nggak membuat bibir kita jadi hitam. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Arum tentang produk La Coco ya. Untuk kulit dengan bekas jerawat membandel dan cenderung tebal, sebaiknya pakai produk apa ya biar menghilangkan bekasnya? Karena kemarin pakai glow belum terlihat hasilnya. Nah, untuk penggunaan produk La Coco yang bermasalah dengan bekas jerawat, itu kita sarankan banget menggunakan Dark Spot Essence ini. Jadi Dark Spot Essence ini kakak bisa pakai setiap malam. Jadi kakak bisa pakai ini setiap malam, terus ditotol-totol di bekas jerawatnya. Karena ini nantinya dia membantu untuk membuat bekas jerawatnya itu menjadi lebih pudar. Dan jangan lupa untuk pagi hari itu wajib menggunakan sunscreen ya. Jadi dua produk ini minimal banget pakai dua produk ini untuk
menghilangkan bekas jerawat yang membandel gitu. Nah, tapi kalau misalkan pengen nambah lagi produk untuk moisturizer, kita bisa sarankan tambah lagi dengan menggunakan Hydrating Divine Essence ini setelah penggunaan dari Dark Spot Essence di malam hari, dan juga ini juga bisa dipakai di pagi hari sebelum menggunakan sunscreen gitu. Oke, kemudian saya baca pertanyaan lagi dari Kak Siti Rohani. Kak mau tanya, bagaimana ya caranya supaya bedak itu menempel tahan lama? Saya sudah pakai BB cushion, terus bedak, kemudian saya semprot pakai aloe vera soothing mist. Nah itu di bagian bawah mata jadi kayak gak rata gitu. Mohon dijawab. Terima kasih. Nah, untuk di bagian bawah mata, salah satu triknya adalah dengan menggunakan teknik baking, dimana setelah pengaplikasian, dan teknik baking ini kami sarankan dengan menggunakan loose powder ya, karena dia memang yang fungsinya untuk menyamarkan tekstur kulit, menyamarkan garis halus, dan menyamarkan pori-pori gitu. Nah, teknik baking ini caranya gimana? Caranya adalah dengan pertama mengaplikasikan bedak tabur ini di area misalkan bawah mata tadi ya, yang terlihat di darah tadi, area bawah mata, dengan menggunakan aplikatornya langsung saja diaplikasikan di sini, kemudian tunggu beberapa saat seperti itu. Misal setelah menggunakan BB cushion, diaplikasikan ini dulu di bawah mata, di baking beberapa saat, ditunggu beberapa saat sambil kita pakai maskara atau pakai eyeshadow. Nah, setelah maskara atau eyeshadownya selesai, langsung di brush, diratakan dengan menggunakan makeup brush seperti itu yang untuk bedak. Jadi diratakan semua, dan nanti dia hasilnya akan menciptakan makeup yang lebih mulus dan lebih merata gitu, tahan lama seperti itu. Namanya itu teknik baking. Oke, thank you Mbak Rika atas tipsnya. Nah, setelah itu ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rini Agus. Kak, banyak yang tanya pakai dark spot, kemudian gatal. Nah itu gimana ya cara menjelaskan ke customer? Oke, nah sebelum webinar kali ini itu kita juga pernah webinar juga seputar produk-produk dari La Coco dan juga Luke, itu yang membahas tentang ingredient secara lengkap. Nah kakak juga bisa ikut baca lagi atau dilihat lagi webinar sebelumnya, karena di situ juga materinya sudah kita sampaikan. Nah, kalau untuk Dark Spot Essence sendiri, kenapa dan terasa gatal ataupun panas ketika penggunaannya? Karena Dark Spot Essence ini dia mengandung AHA/BHA serta juga ada kandungan niacinamide-nya. Jadi kalau misalkan ada bahan aktifnya, itu memang ketika digunakan itu ada rasa cekit-cekit, tapi nggak perlu khawatir. Biasanya itu maksimal banget cekit-cekitnya itu cuman sampai 5 menit aja. Tapi kalau lebih dari itu sebaiknya dibilas ya. Kalau misalkan sudah lebih, sebaiknya dibilas. Setelah itu kita bisa menggunakan aloe vera soothing mist. Dan mungkin kalau misalkan terjadi iritasi, mungkin itu kita perhatikan lagi nih setelah pagi harinya, apakah kita sudah menggunakan sunscreen dengan tepat, ataupun mungkin setelahnya itu kita pakai produk apa gitu. Jadi kita harus perhatikan juga apa-apa saja nih yang kita gabungkan dengan produk-produk dark spot gitu. Nah, ini saya sambil baca-baca lagi ya. Nah, kalau misalkan nih Mbak Vika untuk jenis kulitnya itu berjerawat kan, mau pakai press powder gitu. Nah, itu bakalan nanti ngetutup gak ya jerawatnya, jadi makin banyak jerawatnya gitu gak ya Mbak Vika? Nah, untuk press powder sendiri untuk kulit berjerawat cocok apa enggak? Sebenarnya dia cocok juga, karena dia memang juga tidak akan menyumbat menyumbat pori-pori kita, dan pastinya tidak juga membuat iritasi gitu. Bahkan untuk yang kulitnya berjerawat, si press powder ini karena dia coveragenya cukup tinggi, dia juga bisa menyamarkan kemerahan dengan lebih baik begitu. Jadi hasil makeupnya lebih rata, dan kemerahan-kemerahan atau bekas-bekas jerawat yang mungkin menghitam dia juga sekalian tertutup gitu. Karena dia juga ringan banget dan nggak membuat dempul pastinya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Vika seputar Luke dari Kak Arum. Agar terlihat jelas dan tajam, pemakaian Hades berapa kali usap ya Kak? Nah, untuk terlihat jelas dan tajam dan mungkin menambah volume,
Untuk pemakaian Holy Lash Elixir Hades ini bisa sampai 3 lapis gitu. Jadi untuk lapis pertama untuk melentikan, kedua untuk agar menebalkan, lebih menebalkan lagi yang tadi sudah dilentikan, dan yang lapis ketiga adalah untuk menambahkan volume gitu. Dan dia juga pastinya tidak menggumpal walaupun digunakan hingga 3 lapis. Oke. Nah, ini ada pertanyaan seputar La Coco dari Kak Hermi Nabila. Hydrating Divine Essence apakah boleh dipakai siang dan malam? Nah, untuk Hydrating Divine Essence memang kita sarankan digunakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari. Jadi tentunya nanti dia membantu untuk membuat kulit itu jadi lebih lembab, kemudian juga tentunya ternutrisi. Jadi kalau yang mungkin tidak menggunakan lagi krim pagi, krim malam, jadi menggunakan Hydrating Divine Essence ini sudah cukup banget karena dia sudah menutrisi untuk kulit itu gitu. Jadi kalau misalkan tetap pengen pakai krim pagi dan krim malam itu juga boleh banget, tapi perhatikan juga krim pagi krim malamnya itu mengandung ingredients apa gitu. Jadi biar nantinya sesuai dengan produk-produk La Coco gitu. Jadi ini bisa dipakai di pagi dan malam hari. Nah, kemudian saya sambil baca-baca juga mau tanya Kak, make up untuk kulit kering dan juga produk La Coco apa aja ya urutannya? Mungkin dari Mbak Vika dulu untuk make up kulit kering. Dari skincare dulu. Dari skincare-nya dulu aja. Dari skincare-nya dulu. Jadi sebelum kita menggunakan make up kan kita pakai skincare dulu. Nah, untuk yang jenisnya kulit kering itu yang pertama tentunya kita mencuci wajah dulu ya menggunakan Ultimate Golden Solo Facial Foam. Jadi gunakan ini dulu, pastikan wajah itu bersih dulu sebelum kita menggunakan skincare selanjutnya. Setelah itu, kakak bisa banget menggunakan aloe vera soothing mist ini, disemprotkan ke kapas seperti yang sudah saya praktekkan tadi, dan itu nantinya membantu untuk menghilangkan debu lagi secara maksimal. Nah, setelah itu kakak bisa banget menggunakan Hydrating Divine Essence ini karena dia nanti membantu untuk melembabkan lagi gitu. Jadi untuk jenis kulit kering ini dia butuh hidrasi lebih sehingga kita butuh moisturizer yang tepat. Nah, kita bisa menggunakan Hydrating Divine Essence ini, barulah kita tutup dengan menggunakan sunscreen. Karena sunscreen ini sangat wajib banget untuk semua jenis kulit, baik itu yang normal, kemudian kering, dan juga yang berminyak itu wajib banget menggunakan sunscreen ini gitu. Mungkin make upnya Mbak, Mbak? untuk make upnya kan tadi kulitnya sudah lembab ya. Nah, untuk make upnya sendiri bisa menggunakan ini Holy Flawless BB Cushion dan Holy Perfecting Fresh Powder. Untuk Holy Flawless BB Cushion ini dia memang ada kandungan skincare yang fungsinya untuk kulit lembab juga gitu, yaitu hyaluronic acid yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Hyaluronic acid ini dia memiliki kemampuan untuk mengikat kadar air di udara dan menjaganya di kulit kita. Jadi kulit kita tetap lembab selama pemakaian seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kulit kering bisa menggunakan Holy Perfecting Fresh Powder. Holy Perfecting Fresh Powder ini dia juga ada kandungan skincare-nya yaitu squalane oil. Nah, si squalane oil ini dia fungsinya juga untuk melembabkan kulit dan menjaga biar kelembapan di dalam kulit kita yang tadi udah diikat dengan hyaluronic acid itu dia nggak menguap gitu. Jadi dua-dua ini cocok untuk kulit yang kering. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Uyun Hurun. Mau tanya Kak, saya pengguna setia Luke Gaya, namun sering sekali gampang banget nempel di gelas dan masker. Gimana tipsnya agar tidak gampang nggak gampang nempel di masker dan juga gelas? Nah, untuk Holy Lip Cream sendiri untuk biar tidak mudah menempel, mungkin setelah pemakaian bisa ditunggu beberapa saat dulu agar formulanya tuh benar-benar ngeset di bibir gitu. Jadi memang ketika sudah kering baru sudah gitu bisa diminum, bisa kita gunakan untuk minum atau bisa digunakan masker, dan itu meminimalisir resiko dia akan menempel seperti itu. Atau bisa juga ketika sudah dipakaikan ditambah dengan loose powder yang diaplikasikan dengan menggunakan makeup brush gitu. Jadi caranya adalah dengan menggunakan ini tisu, kemudian dengan makeup brush, misal ini tisunya ditempelkan di bibir, terus dengan menggunakan makeup brush itu nanti si loose powder ini diratakan di area bibir seperti ini gitu, dengan dilapisi tisu sebelumnya. Nah, ini fungsinya adalah biar dia lebih
tahan lama juga dan meminimalisir resiko untuk transfer juga gitu ketika diaplikasikan. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, jadi kita akan membacakan 2 pertanyaan lagi, setelah itu kita ke sesi selanjutnya. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Amputra Adijatmiko. Maaf Kak, mau tanya, saudara saya pakai hydrating Divine Essence, kemudian mukanya tambah kusam, katanya itu kenapa ya? Oke, mungkin selain pakai hydrating Divine Essence itu pakai produk apa, bisa ditinjau lagi. Jadi selain pakai produk HDE itu kita bisa lihat lagi produknya apa, ditakutkan nanti produk lainnya itu yang menyebabkan kulitnya itu kusam, ataupun mungkin pembersihan wajahnya, karena pembersihan wajah itu juga sangat penting, mungkin kurang double cleansing. Jadi double cleansing itu merupakan pembersihan wajah secara ganda, jadi itu juga kalau misalkan kita tidak rajin double cleansing, itu nantinya juga menyebabkan kulit itu jadi kusam, mungkin juga kurang minum air putih, karena apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan itu nantinya juga berpengaruh ke kulit kita. Dan juga mungkin lupa pakai sunscreen misalkan, karena kalau sunscreen ini juga sangat penting, sehingga tidak hanya skincare saja yang kita gunakan, tapi kita juga harus tutup dengan menggunakan sunscreen, karena sunscreen ini sangat penting gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mbak, boleh nggak pakai produk Lakoko terus bedaknya dari Moreskin? Nah, sebenarnya itu kembali lagi ya dari pilihan customer kayak gitu. Tapi kalau dari kami itu memang menyarankan menggunakan produk-produk Luke ya Mbak. Karena memang kalau produk Luke sendiri ini dia sudah mengandung beberapa skincare ya Mbak. Boleh dijelaskan lagi? Iya, jadi mungkin setelah pakai produk Lakoko yang tadi sudah dijelaskan ya, skincare dengan beragam manfaatnya itu, kalau pakai produk Luke nanti ketika make upan kulitnya akan semakin ternutrisi lagi gitu, karena semua kandungan skincare yang terkandung di dalamnya. Misal setelah pakai produk Lakoko, kushionnya dari Luke, dia ada hyaluronic acid sama green tea-nya, jadi melembabkan juga, merawat kulit yang berjerawat, nggak menyumbat pori-pori gitu. Terus setelah cushion pakai loose powder ini, dia ada kandungan skincare-nya juga, yaitu jojoba oil yang tadi sudah dijelaskan kan, dia seperti sebum alami kulit, jadi dia mengontrol minyak dan juga dia melembabkan. Atau setelah itu menggunakan si press powdernya ini yang mengandung squalane oil gitu, jadi lebih flawless ya Mbak makeupnya, karena dari skincare-nya sudah kan ingredientsnya sudah bagus, ditambah makeup yang juga dia mengandung skincare juga gitu. Oke, nah ini karena Mbak Sinta tidak bisa hadir, jadi kita juga akan membahas nih seputar tips and trik penjualan dari produk Lakoko Luke. Nah, mungkin kita bisa kasih tips-tips sedikit ya tentang penjualan ya Mbak. Nah, mungkin kalau yang pertama itu untuk mencari customer. Nah, cara mencari customer itu tidak hanya misalkan kita langsung nge-DM ataupun langsung nge-chat, itu kan biasanya jadinya customer itu jadi ini ya kayak gak enak gitu ya Mbak Vika. Terus kalau misalkan untuk mencari customer, kita juga bisa mengiklankan melalui mungkin Instagram atau Facebook seperti itu. Jadi nantinya kita bisa mendapatkan customer-customer sesuai dengan yang cocok dengan produk yang kita iklankan seperti itu. Konten-konten terbaik dari Luke maupun Lakoko, nah itu kita sudah sediakan juga di grup Telegram, jadi kakak bisa join aja, yang sudah saya share linknya gitu. Jadi kakak bisa copy linknya, terus nanti kakak bisa masuk ke link tersebut dan bisa download semua konten-konten yang sudah kami sediakan. Jadi kakak bisa share, kemudian nantinya juga customer kakak tuh bisa lihat gitu iklan-iklan terbaik dari Lakoko dan juga Luke gitu. Nah, mungkin kalau tips dari Mbak Vika, kira-kira untuk penjualannya Lakoko Luke seperti apa nih? Mungkin kurang lebih sama ya kayak yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian. Jadi memang untuk tipsnya adalah rajin posting konten, misalkan kakak-kakak yang punya Instagram atau punya Facebook, rajin di-share kontennya. Nanti kan orang melihat konten kita terus, wah apa nih, tertarik untuk tanya-tanya atau mungkin sampai closing, sampai beli seperti itu. Dan mungkin bisa juga dicoba, misal kakaknya saat ini masih pakai Instagram atau Facebook aja, nah bisa dicoba TikTok gitu. TikTok kan banyak ya yang
share-share produk-produk yang mereka suka, produk-produk yang mereka pakai, dan itu juga biasanya orang jadi lebih tertarik gitu karena bentuknya video dan langsung dipakai gitu kan, jadi bisa langsung terlihat nih benefit produknya apa gitu. Misal TikTok pakai cushion langsung ketutupan nih nodanya, yuk beli di apa, di mana, di tokonya kakak sekalian. Ya, karena sekarang TikTok juga udah makin gencar banget ya Mbak Vika, gak cuman joget-joget aja, tapi sekarang sudah banyak banget orang yang berjualan melalui TikTok gitu. Jadi selain Facebook, Instagram, kakak juga bisa coba nih melalui TikTok. Setelah itu nanti bisa ditaruh ya nomor WhatsApp atau link Facebook dan Instagramnya gitu. Jadi customer juga bisa tahu nih, oh ini nih cara menghubunginya gitu di nomor tersebut. Gitu, mungkin cukup sekian ya Mbak Vika ya dari kita, semoga bermanfaat. Nah, jika nantinya masih ada pertanyaan lagi bisa langsung join aja di Telegram. Nah, di situ juga ada Mbak Amel, juga ada saya juga. Nanti kakak bisa tanya-tanya, tidak perlu ini ya sungkan ya gitu, baik itu produk Lakoko maupun Luke kita bisa jawab di sana. Gitu. Mungkin kita pamitan dulu ya Mbak Vika. Terima kasih banyak udah join live-nya. Semoga bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat. Semangat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.